Dijelaskan dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, ada sebagian dari keturunan Nabi Adam yang terkenal mereka adalah orang-orang yang soleh. Siapa nama mereka telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Nuh. La tazalunna alihatakum wa la tazunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa la ya'uqa wa nasra. Ini nama-nama ini, waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa la ya'uqa wa nasra, ini nama-nama orang soleh keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Mereka terkenal di zamannya orang para ahli ibadah dan yang paling menonjol di kalangan mereka semua. Meninggallah mereka ini. Orang-orang pun sedih. Sebagaimana kita, kalau kita cinta sama seorang ustadz, terus ustadz yang meninggal, kita sedih. Guru kita, sama mereka juga sedih. Saat 5 orang keturunan Nabi Adam ini meninggal semuanya, meninggal dunia, lalu datanglah setan. Kita lihat andilnya setan. Setan ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelma sebagai manusia untuk menyesatkan kita. Dan di zaman itu, saat manusia hanya menyembah Allah, datanglah ini setan menjelma sebagai manusia, menggoda anak cucu Nabi Adam. Caranya halus, tidak langsung sembah patung, tidak, tapi dengan cara yang tidak ekstrim. Mereka mengatakan kepada generasi yang hidup pada waktu itu, ini orang-orang yang meninggal ini adalah orang yang soleh. Masa kalian mau melupakan mereka? Kalian bikin patungnya, agar kalau kalian futur, iman kalian sedang turun, kalian lihat patungnya orang ini. Kalian lihat patungnya orang ini, kalian ingat, kalian kembali melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semangat lagi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata mereka, oh, masuk akal, boleh, masukannya cemerlang. Akhirnya dibikin patung oleh mereka, masing-masing orang-orang soleh ini, dan ditaruh sama mereka di tempat majelisnya mereka sehari-hari. Jadi orang yang mulai futur datang ke mereka, semangat lagi beribadah. Awalnya baik, semua dimulai dari yang baik-baik. Bukan langsung melenceng, tidak, tapi mulai dari yang baik dulu. Meninggallah generasi tersebut, habis, dan datang generasi yang datang lagi setan. Hei, kenapa kalian? Kenapa tidak datang ke sini? Kalian hormati dong ini. Ini orang-orang soleh, jangan cuma dianggap patung. Ya datang mereka lewat, kalau mereka kerja lewat, seolah-olah pamit dulu lah istilahnya. Terus demikian, hargai, ini orang-orang soleh, jangan cuma dianggap patung. Terus meninggal generasi ini, datang generasi yang selanjutnya, baru sama setan disuruh minta-minta. Fulan dulu orang soleh, banyak anaknya, minta ke fulan kalau tidak punya anak. Just tasfi'un, meminta syafaat kepada fulan, minta syafaat. Minta harta sama fulan, dulu banyak uangnya, minta ini sama ini. Mulai mereka beribadah kepada selain Allah. Itulah yang terjadi. Lalu barulah disembah berhala-berhala tersebut. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah mengutus seorang nabi dan rasul, seorang rasul yang pertama diutus di muka bumi, seorang ulul azmi yang pertama kali diutus di muka bumi, Nuh alaihissalatu wassalam. Kenapa Allah utus Nuh di muka bumi? Karena sudah ada kesyirikan, karena Allah sudah diduakan, maka diutus Nuh alaihissalam kepada mereka orang-orang yang musyrik. Maka mulailah Nuh alaihissalam, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nazirun mubinun. Walaqad arsalna, telah kami utus Nuh alaihissalam kepada kaumnya, sungguh aku bagi kalian adalah seorang nadhir, pembawa kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pengingat, membawa kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya? Ala ta'budu illallah, jangan kita ini menyembah atau menjuruskan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dakwahnya, yaitu dakwah tauhid. Allah mengutus Rasul yang pertama diutus di muka bumi ini karena apa? Karena sudah ada kesyirikan.
agar memanggil mereka, menyuruh mereka kembali kepada tauhid. Di mana Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di muka bumi? Maka maksud Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka yang mana dikatakan wala bisafihim anfasanatin illa qamsina ama, yang mana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada mereka 1000 tahun dikurangi 50, yaitu 950 tahun. Dikasih tahu yang baik-baik oleh Nabi Nuh. Yursilis samaa alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi awwali wa banina, dan Allah lah yang akan memberikan kepada kalian harta-harta dan banyak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah lah yang menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang indah. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah lah yang menjadikan bagi kalian sungai-sungai yang bagus. Pakai uslub yang baik, disemangati, dikasih yang bagus-bagus. Ternyata uslub tersebut tidak mempan. Lalu pakai uslub muhawarah, diajak untuk berfikir, diajak hiwar. Diajak Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk berfikir. Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. Apakah kalian tidak lihat ini? Allah Subhanahu wa taala menciptakan sab'a samawatin tibaqa, 7 langit yang berlapis-lapis. Wa ja'alal qamara fihinna nuran, dan menjadikan bulan itu ada cahayanya. Wa ja'ala syamsa siraja, dan demikian juga matahari sebagai penerang. Wallahu ambatu minal ardi nabata, Allah lah yang menumbuhkan ini tumbuh-tumbuhan yang kalian makan ini. Dan Allah lah yang mengembalikan kalian dari tanah menjadi kembali ke tanah lagi, dan Allah bangkitkan kalian. Wallahu ja'ala lakumul arda misata, dan Allah lah menjadikan bagi kalian bisa bumi ini terhampar agar kalian mudah untuk berjalan di muka bumi. Tapi itu pun tidak mempan. Uslub taratuf fil kitab, Nabi Nuh sudah menggunakan cara yang halus dalam berdakwah. Nabi Nuh mengatakan, wala aqulu lakum inni khazainullah. Kaumku, saya tidak mengatakan saya ini mempunyai rahasia-rahasia Allah. Wala alamul ghaiba, lihat seorang rasul ulul azmi mengatakan wala alamul ghaiba, saya tidak mengetahui ilmu gaib. Subhanallah, lihat Nabi mengatakan apa? Wala alamul ghaiba, saya tidak tahu ilmu gaib. Wala aqulu inni malak, dan saya tidak mengatakan, saya tidak mengakui saya ini sebagai malaikat. Dan saya tidak mengatakan orang-orang yang kalian pandang hina itu, mereka tidak akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sudah merendahkan dirinya, ngomong baik-baik, namun itu tidak mempan. Yang selanjutnya, uslubul sabar wa tahammulil hazar. Nabi Nuh diuji sama kaumnya. Mana ada seorang nabi yang berdakwah selama 950 tahun? Dakwah yang sama, dakwah tauhid, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, hanya Nuh alaihissalam. Kurang sabar apa Nabi Nuh sampai beliau mengatakan, qala rabbi inni dautu qaumi lailan wa nahara, wahai Rabbku, aku ini berdakwah kepada kaumku siang dan malam dan siang. Falam yajidum du'a ila firaran, dan sungguh ya Allah, mereka tidak mau taat kepadaku. Tidaklah mereka bertambah, melainkan mereka itu semakin berlari menjauhi aku. Allah, dan sungguh ya Allah, setiap aku mendakwah kepada mereka, mereka menjadikan kupingnya ditutup sama mereka, ditutupi bajunya ke muka. Wasaru wastakbaru tibaro, dan semakin hari semakin jadi, dan semakin hari semakin sombong. Tapi Nuh terus curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar Nuh. Kisah ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam digoda, dihina sama kaumnya. Dikatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang sesat. Ya qaumi, kata Nabi Nuh alaihissalam saat Nabi Nuh dituduh oleh kaumnya. Nuh itu, kamu itu sesat. Kamu itu orang yang sesat. Kamu ini ngomong apa Nuh? Beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kamu ini sesat. Diam, usah banyak omong.
Dijawab sama Nabi Nuh baik-baik. Ya qaumi laisa bi khalalatun walakinni min rasulul min rabbil alamin. Wahai kaumku, saya ini bukan orang tersesat. Saya ini rasul, dikirim sama Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ubalitukum risalatu rabbi. Saya sampaikan kepada kalian kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kaumnya mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya kepada Nabi Nuh mengatakan, wahai Nuh, kita ini melihat kamu itu orang biasa-biasa, sama seperti kita. Dan wahai Nuh, orang-orang yang mengikuti kamu itu aroziluna, orang-orang yang miskin, orang-orang yang bodoh di antara kita, orang-orang miskin, orang-orang yang hina di kalangan kita. Subhanallah. Kita lihat pengikutnya para nabi dan rasul itu siapa? Mereka para orang-orang yang lemah, karena mereka terbuka hatinya, tidak sombong, gampang menerima dakwah yang hak. Kaumnya mengatakan, yang ikut kamu itu orang-orang yang lemah di antara kita. Wa ma narolakum min fadlin baladunhum kazzibin. Dan kami tidak melihat ada keistimewaan di antara kalian. Kalian itu keistimewaannya apa? Kasih lihat ke kita. Kalian tidak memiliki keistimewaan, sehingga kita harus mengikutimu, wahai Nuh. Bahkan kita mengira kamu itu adalah pembohong. Ini yang dilontarkan kaumnya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan perlu diketahui bahwa diriwayatkan setiap satu generasi bapaknya meninggal dunia, bapaknya ini berwasiat kepada anaknya. Bukan wasiat harta, tapi mewasiatkan, jangan kalian beriman sama orang itu. Nuh alaihissalam, at-tawabasawbih, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka saling mewasiati. Wasiatnya bukan wasiat yang baik, tapi memerintahkan kepada anaknya dan keturunannya, jangan kalian beriman kepada Nuh alaihissalam. Itu pesan bapaknya kepada anaknya. Sampai titik itu, subhanallah. Dan juga dikatakan mereka mengatakan, Masami'na bihaza fi abinal awalin. Nuh, kami tidak pernah mendengar ini dari bapak-bapak kita yang dulu-dulu. Kamu ini mendatangkan sesuatu yang baru. Mereka mengatakan Nabi Nuh adalah pembohong, Nabi Nuh adalah sesat. Dan juga mereka mengatakan Nabi Nuh mengada-ngada, membawa sesuatu yang bohong, yang tidak pernah ada. Dan juga tidak pernah putus asa, yang mana diberitahu atau diriwayatkan bahwasanya pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam tercatat hanya 40 sampai 80 orang saja. Sampai titik itu Nuh alaihissalam bersabar. Wahai kaumku, la as'alukum alaihi malah. Sungguh saya tidak mengharap harta dari kalian. Saya tidak mengharap fulus, uang dari dakwah saya ini. In ajri ilallah. Sungguh aku beribadah ini aku sampaikan hanya lillahi ta'ala. Wa ma'ana bitoridil lazina aman. Sungguh aku tidak akan mengusir orang-orang yang sudah beriman. Mungkin orang-orang ini, orang-orang para pembesar ini tidak mau beriman karena apa? Gengsi. Usir itu dulu orang-orang miskin, baru saya mau beriman. Gengsi. Kata Nabi Nuh, wa ma ana bitoridil lazina amanu. Saya tidak akan mengusir orang-orang yang sudah beriman ini. Innahum ulahu rabbin. Karena sungguh mereka kelak akan berjumpa dengan Tuhannya. Walakinni arakum qauman taj'alun. Namun aku menyaksikan, aku melihat Nabi Nuh qauman taj'alun. Kalian ini kaum yang bodoh, jahil. Wahai kaumku, siapa yang kelak menolongku kelak di hadapan Allah kalau aku mengusir mereka? Aku tidak mau menzolimi mereka. Ini kata Nabi Nuh alaihissalam. Afala tazakkarun. Apakah kalian tidak mau berfikir? Wala aqulu lakum inni hazainullah. Dan aku tidak mengatakan kepada kalian, aku memiliki perbendaharaan Allah. Wala alamul ghaibah. Dan saya tidak tahu ilmu ghaib. Itu yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam. Apa jawaban kaumnya? Aku berdakwah kepada kaumku ya Allah, siang dan malam. Kita lihat perkataan kaumnya. Lailan wa naharan qalu ya Nuh. Wahai Nuh, kazal sana, engkau ini kok bokong, senang berdebat. Kita tidak mau, ya sudah tidak mau. Jangan banyak om, dan terlalu banyak, terlalu sering engkau ini berdebat dengan kita.
Masalah apa? Berdakwah ini. Lihat seorang Rasul cinta kepada umatnya, sampai kaumnya bilang, kenapa kau masih begini terus wahai Nuh? Terus engkau ini jidal, ngomong dakwah terus dakwah, tauhid terus. Terlalu sering kau mengatakan ini wahai Nuh kepada kita. Sudah tidak usah banyak omong. Fakti Nabi Mataizuna, datangkan yang kau ancam kepada kami. Maksudnya azab. Nabi Nuh sudah mengingatkan, ini akhafu alaikum azaba yaumin alim. Sungguh aku takut akan datang azab kelak kepada kalian, azab yang sangat pedih. Nuh, sekarang tidak usah banyak omong. Kalau mau datangi azab, datangi sekarang, biar selesai sudah semua. Buktikan kalau kamu itu nabi. Mulai sekarang ditantang Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kamu memang jujur, datangin azabnya, kita mau lihat. Subhanallah. Dijawab sama Nabi Nuh, innama ya'tikum bihi la unsya. Yang bisa mendatangkan azab itu Allah. Terserah Allah, bukan saya yang mau datangin azab, kata Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, tidak ada manfaatnya nasihatku, meskipun aku terus ingin menasihati kalian, tapi tidak akan ada manfaatnya. Kalau Allah inginkan kalian itu tersesat, sebelum Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihissalam berhenti berdakwah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihissalam berhenti berdakwah, Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doanya dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an di dalam surah Qala Rabbi ini qaumi kazzabun. Ya Allah, sungguh kaumku tidak mau beriman kepadaku ya Allah. Maka kasih saya jalan keluar ya Allah dari mereka-mereka yang tidak mau beriman ini. Mereka ya Allah, dan selamatkanlah, kata Nabi Nuh. Selamatkan aku dan orang-orang yang beriman bersamaku. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ini kalah ya Allah sama kaumku ya Allah. Maksudnya kaumku tidak ada yang mau beriman. Tolong tenangkanlah aku, bantu ya Allah. Sampai sini dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun selesai. Allah turunkan wahyu, di stop sama Allah Subhanahu wa taala dari langit. Berhenti engkau dakwah wahai Nuh. Selesai sudah. Tutup buku dakwanya. Ditutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang langsung kasih tahu, sudah wahai Nuh, sampai sini dakwahnya, karena tidak ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman. Dan jangan kau hiraukan lagi apa yang mereka perbuat. Sudah, biar mau jungkir balik, mau syirik, mau zina, mau apa, biar. Wala tabta'is bima kanu yaf'alun. Selesai sudah. Tidak usah engkau hiraukan lagi. Jangan kau bersedih. Nabi Nuh ini sedih, kaumnya berbuat syirik. Kata Allah, jangan hiraukan lagi wahai Nuh, jangan engkau bersedih lagi. Selesai sudah. Sekarang wahai Nuh, wasna'il fulka bi ayunina wa wahnina. Bikin bahtera dengan bantuanku, kata Allah, dengan wahyuku. Dikatakan oleh para ahli tafsir, Allah mengutus malaikat untuk membantu Nabi Nuh bikin bahtera. Kalau kita baca sejarahnya, Bidayah wan Nihayah milik Ibnu Katsir rahimahullah, dikatakan Nabi Nuh itu butuh waktu 40 sampai 80 tahun untuk bikin atau menanam pohon. Ada yang bilang pohon tidak tahu pohon apa, pokoknya ditanam sampai besar pohonnya, baru ditebang, baru mulai dia dibikin. Disiapkan kayu untuk bikin bahtera. Bikin Nabi Nuh bahtera. Wa kulama maro alaihi malaun min qaumi sakiru min. Setiap ada kaumnya yang lihat Nabi Nuh bikin bahtera, sakiru minhu, dihina, diolok-olok. Ini yang dulu ngaku jadi nabi, sekarang jadi tukang kayu. Ada yang bilang Nabi Nuh bikin bahtera di atas bukit. Ada yang lewat, lihat ini orang bodoh bikin bahtera di atas gunung, bikin bahtera sana di pinggir pantai. Tapi ini lihat, syukur kita tidak beriman sama kamu ini dari dulu Nuh. Lihat caranya Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya seseorang. Orang kalau punya akal sehat mikir, benar ndak nih Nuh ngeri begini. Tapi kita lihat, dihina Nabi Nuh, disenyumi sama Nabi Nuh. Sekuatnya kalian menghina, kami bisa menghina seperti yang kalian hina. Yang kalian hinakan kepada kami, fasaufa ta'lamun, dan kalian akan tahu, kata Nabi Nuh. Man yaktihi azabun yukhzi, siapa yang akan dihinakan oleh Allah dengan azab, dan yang siapa yang akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sesungguhnya.
Sudah jadi kapalnya sekarang. Setelah kapalnya sudah siap, baterainya sudah siap, dinaiki, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta iza za'a amruna." Sampai saat datang perkara kami, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara yang main-main. Dikatakan tanur itu, dikatakan oleh para ahli tafsir, tanur yang dimaksud di sini semua lubang yang ada di muka bumi, sumur, mata air, tanur yang digali buat masak, semuanya termasuk di air ini. Waforot tanur, lubang-lubang itu sudah mulai keluar air. Tanur itu isinya api, tapi apinya sudah mati. Namun mereka tidak sadar karena sudah digenang sama air. Air itu sudah keluar sampai mereka tidak sadar. Waforot tanur. Jadi kalau yang air itu datang dari bawah dan dari atas itu dihujani sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan hujannya itu bukan rintik-rintik. Hujan itu kayak ditumpahkan sama Allah air dari langit. Kalau ini seperti kita pegang ember lalu kita buang dari atas lantai 2. Gimana? Jor! Air tumpah. Ya, seperti itu. Dari atas dan dari muka bumi air itu muncrat. Di saat demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam, "Qul nahmil fiha min kullin zawjaini isnain." Bawa semua wahai Nuh setiap yang memiliki nyawa, betina dan jantan, masukin ke kapal. Macan, semut, tikus, semuanya. Betina sama jantan masukin. Min kulli zawjaini isnain. Wahlaka dal sekeluargamu ila man sabakil alaihil qalu wa man aman, kecuali orang-orang yang sudah tidak beriman. Dan masukkan juga orang-orang yang beriman 40 sampai 80 orang itu tadi. Diceritakan bahwasanya dek yang paling bawah itu hewan-hewan buas. Dek yang tengah hewan-hewan yang tidak buas. Dan yang paling atas burung-burung. Sama Allah disuruh angkat semuanya. Ini hewan-hewan yang tidak punya dosa. Angkat semua, jangan sampai kena azab. Hewan-hewan itu takut sama Allah. Akhirnya naik semua ke bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mengatakan, "Bismillah tasiru wa tazri." Bismillah, dengan nama Allah tasiru, ini bahtera berjalan, wa tazri, dan mengarungi samudra. Saat hari itu sudah datang banjir terbesar yang pernah terjadi di muka bumi, yang menenggelamkan semua muka bumi tanpa tersisa. Tidak ada azab yang lebih parah dari azabnya kaum Nuh alaihissalam, karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tazri bihim fi maujin kal jibal. Bahterah Nabi Nuh alaihissalam berlabuh, berlayar dan menghadapi ombak yang tingginya bukan bukit tapi jibal, seperti gunung. Bisa kita bayangkan ombaknya seperti gunung. Sampai ada dikatakan Israiliyat, kisah ibu-ibu sama anaknya. Ibu-ibu ini melihat ada air ngejar, dia lari nyari bukit, lari ke bukit, dikejar sama air ini, terus dikejar sampai ibu ini lari sampai di ujungnya, di atasnya bukit yang paling atas. Tidak bisa lari lagi kemana. Itu air naik terus ke betisnya, naik ke perutnya, naik ke dadanya. Anaknya diangkat sama ibu ini sampai ke kepalanya, sampai ke anaknya, semuanya tenggelam, tidak ada yang tersisa. Mereka mengancam Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau main-main sama azab Allah. Sekarang azab itu sudah datang, yang mana Nabi Nuh alaihissalam mengangkat tangannya berdoa, "Alal ardi minal kafirin nadaya, ya Allah, wahai Tuhanku, jangan kau sisakan di atas muka bumi ini. Innaka intazarhum yuzillu ibadah." Karena sungguh kalau engkau sisakan ya Allah satu saja, yuzillu ibadah, yang beriman ini akan mereka sesatkan. Mereka akan menyesatkan umatmu ya Allah. Wala yalidu ila fajiran kafara. Dia tidak akan melahirkan, tidak akan punya anak kecuali anaknya kafir juga sama seperti bapaknya. Ini yang didoakan kepada umatnya oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah, habisi semuanya ya Allah. Saat kapalnya Nabi Nuh alaihissalam diombang-ambing sama ombak, Nabi Nuh melihat anaknya. Wa kana fi maksilin ya bunayyar kama'na. Nabi Nuh mengatakan, wa nadah nunibna. Nabi Nuh memanggil anaknya. Wa qani fi makzilin. Waktu itu dalam satu posisi
Ya bunayyar, makna wahai anakku. Wahai anakku, ayo ikut. Sampai titik itu seorang Rasul. Meskipun dihianati sama anaknya, jangan ikut sama orang kafir. Ini kau sudah lihat, ini azab datang. Kita lihat anak yang durhaka sama bapaknya, durhaka sama orang tuanya, durhaka kepada Allah, tidak mau bertauhid, ditutup hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Qala sawi ila jabali yaksimuni minal ma. Aku akan berenang, gunungnya akan menyelamatkan aku dari air. Ya bunayyar, sawi ila jabali yaksimuni minal wa. Saya akan berenang ke tepian mencari bantuan, mencari keselamatan yang menyelamatkanku dari air. Dikatakan, qala la simal yauma min amri lillahi marrahim. Kata Nabi Nuh, hari ini tidak ada keselamatan, semuanya akan tenggelam kecuali memang orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi ngobrol sama anaknya, datang ombak, digulung anaknya sama ombak. Habis bapaknya melihat. Fakama minal mukrakin, maka anaknya menjadi dari orang yang digulung oleh ombak, tenggelam. Habislah semua. Maka para kaum musyrikin yang tersisa hanya mereka yang ikut oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang mana juga dikatakan istrinya juga tidak mau ikut, yang mana dijelaskan Nabi Nuh alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi inabni min ahli, ya Allah, anakku itu adalah keluargaku ya Allah. Maksudnya Nabi Nuh tadi Allah bilang apa? Mau menyelamatkan keluarganya, disuruh bawa sama Allah, wa ahlaka, bawa juga keluargamu, tapi kenapa ya Allah anakku ditenggelamkan? Dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laysa min ahlik, sungguh dia bukan keluargamu. Orang kalau sudah kafir itu sudah bukan keluarga lagi. Sungguh ini permintaanmu wahai Nuh, itu bukan amal yang soleh, bukan hal yang baik. Jangan sekali-kali engkau meminta kepadaku apa yang kau tidak punya ilmunya. Aku peringati kamu, jangan lagi kamu menjadi orang-orang yang jahil. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf atas kesalahan, atas teguran Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kepada Nuh, ihbit salamin minna. Setelah akhirnya selesai semuanya, selesai semua banjirnya turun, kapalnya Nabi Nuh wastawat alal judih, bertengger di judih. Ada yang mengatakan itu gunung, ada yang bilang bukit, dan lain sebagainya. Turun Nabi Nuh alaihissalam, bahwa itu semua hewan-hewan semua turun lagi, hidup lagi, yang mana dikatakan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang selamat, mereka tidak punya keturunan. Yang punya keturunan hanya anak-anak Nabi Nuh saja. Dan kami jadikan kata Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya Nabi Nuh saja yang tersisa. Maksudnya yang punya keturunan sampai sekarang. Yang beriman ini tidak punya keturunan, berhenti keturunannya. Yang terus keturunannya itu ya Nabi Nuh alaihissalam, dari anak-anaknya Nabi Nuh yang tersisa. Makanya ini dikatakan oleh para ulama adalah suatu yang spesial dari Nabi Nuh alaihissalam. Tilka min ambatil ghaibi nuhyiha ilaihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dari kisah-kisah yang ghaib yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad, ma kunta taqlamuha anta wala qaumu wa min qabli hadza, yang mana ini tidak diketahui oleh kamu dan oleh kaummu sebelumnya. Maka selesailah kisah Nuh alaihissalatu wassalam.